Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang psikotes ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara untuk lulus interview ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengerjakan psikotes. Jadi psikotes banyak teman-teman ya. Jadi jenis-jenisnya banyak sekali. Salah satunya yaitu tes kepribadian ataupun tes kemampuan dasar ataupun tes-tes yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang psikotes. Oke ya, dari definisi sendiri, psikotes itu adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai psikologis ya. Jadi untuk menilai psikologis kita, calon karyawan ya. Jadi individu kita seperti apa dinilai dari tes psikotes ini teman-teman. Jadi jangan anggap remeh tes ini ya. Meskipun tes ini kadang kita udah mahir dalam mengerjakan soal-soal ataupun dalam mengerjakan soal-soal perkuliahan ataupun soal-soal sekolah ya. Di misalkan matematika, bahasa Inggris, jangan anggap itu modal teman-teman untuk bisa lolos ini. Jadi banyak trik-trik yang harus dilakukan ya. Oke. Nah, di sini salah satunya saya akan membahas warteg tes ya. Di sini warteg tes itu tujuannya untuk menilai psikologis ya. Psikologis dari gambar kita. Jadi kita disuruh membuat gambar dan nantinya akan dinilai secara psikologis seperti karakter, imajinasi ataupun pengontrolan diri ya. Jadi bisa dinilai dari gambar-gambar kita, teman-teman. Nah, ini soal-soalnya ya. Ada 8 kotak. Jadi kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5, kotak 6, kotak 7, kotak 8. Ini adalah soal dari warteg tes. Jadi soal warteg tes itu tidak akan berubah-berubah ya. Jadi hanya seperti ini terus nanti ya. Sampai kapan nanti juga next tahun depannya seperti ini terus. Di sini saya akan membahas bagaimana tips ya untuk mengerjakan warteg tes. Jadi yang pertama itu usahakan pada saat teman-teman menggambar itu pastikan dalam kondisi bersih ya kertasnya ya. Kenapa? Jadi kalau kita menggambarnya kotor, jadi kita dianggap sebagai kepribadian yang ya kotor ya, tidak rapi. Jadi di situ bisa dinilai tentang kebersihan ya. Jadi takutnya pada saat kita bekerja ya kita semaunya gitu ya, asal-asalan, tidak rapi dan apalah ya, intinya kerapian teman-teman. Oke. Kedua, terkait bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi urutan mengerjakannya itu harus tentukan teman-teman. Jadi jangan asal mengerjakan, mana pilih yang mana kita suka ya. Nanti yang terjadi akan timbul penilaian yang memang nggak sesuai dengan kemauan kita ya. Karena kita kan di sini kepingin lulus ya. Ada cara-cara yang harus dilakukan. Yang pertama itu bisa teman-teman kerjakan dengan berurutan ya. Misalkan
1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, ataupun dengan kombinasi yang lain. Kalau teman-teman mengerjakan dengan kombinasi yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman akan dianggap sebagai kepribadian yang kreatif dan konsisten gitu ya. Tetapi kalau teman-teman mengerjakan secara berurutan tanpa kombinasi, teman-teman akan dianggap kaku ya. Jadi nanti dalam bekerja itu teman-teman dianggap sebagai seseorang yang kaku. Tapi ada juga kalau teman-teman mengerjakan secara acak atau tidak beraturan, ya nanti teman-teman dianggap sebagai orang yang tidak dapat diatur saat bekerja. Jadi solusi yang paling baik ya kerjakan dengan cara kombinasi. Jadi 1, 2, 3, 8, 7, 6 ataupun bisa yang lainnya. Yang penting kombinasi. Untuk selanjutnya yang ketiga itu mulailah menggambar yang paling mudah dan jangan berpikir terlalu lama ya. Kenapa? Tes ini itu waktunya singkat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman terlalu banyak mikir mau menggambar apa ya yang ada, waktunya habis ya. Dan di sini yang dinilai itu bukan bagaimana Anda menggambar sebagus mungkin, itu enggak dinilai. Jadi yang dinilai itu makna dari gambar itu sendiri ya. Jadi jangan terlalu lama untuk berpikir. Segeralah menggambar. Tidak perlu bagus, intinya maknanya tersampaikan ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi kita lanjut ya. Terus berikutnya cara menggambar ya. Jadi apa yang harus kita gambar? Jadi untuk 8 kotak ini ya. Jadi ada teman-teman caranya ya. Jadi untuk yang gambar yang garis lengkung ataupun titik itu usahakan teman-teman menggambar benda hidup ya. Jadi dan untuk yang garis lurus itu gambar dengan benda mati. Kenapa? Untuk garis lengkung itu harus kita gambar dengan benda hidup, karena untuk benda hidup itu sifatnya itu tidak kaku ya. Jadi kalau bentuk-bentuk benda hidup itu pasti berbentuknya tidak kaku, kotak ataupun yang lainnya, pasti ada lengkung dan segala macam ya. Jadi tidak kaku gambarnya itu. Kalau untuk benda mati ya gambarnya kaku ya. Misalkan televisi, meja ya kan kaku. Kalau gambar benda hidup pasti dia banyak ya, bentuknya itu banyak sekali dan tidak kaku. Jadi untuk mengerjakan, kalau di sini kan kalau kita lihat nomor 1, nomor 2 ya, nomor 7, nomor 8 itu awalannya dengan garis lengkung ya. Jadi ini usahakan teman-teman menggambar dengan garis lengkung, dan gambar apapun terserah teman-teman ya. Jadi intinya itu gambar benda hidup. Terus untuk 3, 4, 5, 7 itu gambar dengan benda mati ya. Jadi terserah teman-teman yang mudah digambar dan bisa terselesaikan dengan waktu yang diberikan. Jadi jangan terlalu bagus-bagus gambarnya, nanti waktunya tidak keburu ya teman-teman ya. Jadi terus untuk terakhir, kalau kita untuk selesai menggambar, kita akan diminta untuk memilih gambar mana yang kita sukai dan gambar mana yang tidak kita sukai ya. Nah, untuk gambar yang kita sukai otomatis gambar yang awal kita kerjakan itu pilih gambar yang paling kita sukai, dan untuk gambar yang terakhir paling kita kerjakan ya gambar yang tidak kita sukai ya. Jadi intinya itu untuk
tips mengerjakan warteg tes. Jadi buat teman-teman yang untuk menginginkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang teman-teman cita-citakan ya, itu banyak-banyak belajar ya terkait untuk tes-tes psikotes. Jadi di sini sudah saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan warteg tes ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, berikan komen, like, subscribe ya, agar mendukung channel ini lebih berkembang lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi mungkin itu ya dari saya untuk tips mengerjakan warteg tes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.